Nah, sedangkan pengunjung yang datang ke Teras Merapi ini itu cukup banyak, teman-teman. Dan Teras Merapi kan hanya menyediakan tenda saja, jadi tidak ada villa di Teras Merapi. Nah, ini menjadi kesempatan teman-teman kalau misalkan ingin membangun villa di area sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hunian AB semuanya? Kembali lagi di channel YouTube kami, Hunian AB. Teman-teman, saya ingin menawarkan satu lahan di mana ini sebetulnya video ini adalah video kami yang kedua, karena sebetulnya ada beberapa perubahan dan juga ada beberapa penawaran yang mana ini akan merubah penawaran saya di video yang pertama. Nah, video ini saya upload itu 10 bulan yang lalu dengan 6.700 penonton. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton lahan saya ini. Luasannya yaitu 1812 meter persegi, lebar depannya 40. Nah, ada perubahan yang pertama secara luasan, teman-teman. 1.200-nya sudah laku, jadi masih ada 600 meter persegi yang belum laku. Nah, yang saya tawarkan adalah 600 meter persegi dengan lebar depan 13. Yang 1.200 ini, ya ini sudah laku yang bagian bawah. Nah, nanti yang saya tawarkan tuh yang di bagian atas. Nah, view-nya menarik, yaitu view Jogja, Bukit Bintang lah, katakanlah lokasi ini adalah Bukit Bintang, dan juga ada view Gunung Merapi. Ya, memang sangat terlihat jelas sekali Gunung Merapi. Nah, yang 1.200 insya Allah nanti akan kita buat glamping, teman-teman. Nah, yang 600 ini masih free ya, teman-teman bisa memilikinya ya, karena kemarin banyak sekali yang menanyakan lahan ini ya, tapi karena yang 600 ini gagal transaksi, akhirnya kita buka penawaran kembali. Nah, dengan harga yaitu Rp500.000 per meter. Nah, batas tanahnya dari mana, teman-teman? Dari sini ya, dari sini ya, lebar depannya 13 ya sampai pertigaan. Nah, kelebihannya lahan ini memiliki dua muka, ke belakangnya 46. Nah, untuk lebar jalannya ini 5 meter, teman-teman. Jadi bisa untuk sisi pantrek. Nah, untuk yang sisi utara, sisi mana Mas? Utara ya. Untuk sisi utara itu lebar jalannya 4 meter. Jadi bisa untuk sisipan mobil ya, kalau ini truk ya. Nah, ini teman-teman, untuk lahannya itu memang di atas jalan, kurang lebih sekitar 1 meter, teman-teman, di atas jalan. Ya, jadi ini sudah lahannya ya, kurang lebih segini nih ya, kurang lebih 1 meter dari jalan, yaitu 13 meter. Nah, terus di sebelah depannya itu juga sudah ada parit. Jadi teman-teman kalau misalkan membangun drainase itu lebih enak ya, tinggal dialirkan ke parit saja. Nah, terus ini saya jelaskan untuk sisi utara ya. Jadi sisi utara memang lebih lebar ke belakang, yaitu 46. Nah, perbedaannya untuk yang sisi utara ya, ini agak nanjak sedikit, teman-teman, untuk belokan sini. Ya, ini gede banget ya untuk area sini. Apabila ada manuver menyalip kendaraan atau pengen yang dari sisi timur pengen belok ya, karena di sini lebar, otomatis sangat lancar ya perjalanannya. Nah, terus di sini parit, teman-teman. Ya, ini parit juga. Nah, di sebelah kanan saya ini ada lahannya. Nah, untuk yang sisi bagian utara itu memang berada di atas lahan ya, jadi lahannya itu berada di bawah. Nah, di bawah kurang lebih 1 meter. Nah, jadi teman-teman nanti ini adalah sisi bagian utara, itu bisa dibangun, teman-teman bisa membangun dari sisi bagian utara atau mau membangun dari sisi bagian barat. Nah, kalau sisi bagian utara itu memang lebih tinggi dari jalan, tapi kalau sisi barat itu lebih rendah ya. Nah, jadi ini, jadi teman-teman nanti bisa membangun area sini. Nah, untuk kedalaman lahan ya itu kurang lebih sekitar 2 meter ya ke bawahnya sana. Nah, jadi teman-teman nanti kalau misalkan sebetulnya nggak perlu diuruk, hanya nanti teman-teman tinggal membuat jalan turun saja atau dibuat pondasi ya, sehingga pondasinya sampai atas. Ini bisa juga. Nah, karena bagian depan nanti akan dibuat
semacam glamping, ya otomatis lokasi ini pun juga bisa dibuat glamping. Dan tentunya kelebihannya lokasi ini lebih tinggi daripada lokasi glamping yang ada di tengah ya, karena lokasinya ngetrap. Nah, ini adalah trap yang paling utara. Saja kita menuju ke lahannya, teman-teman. Dari jalan ke lahan ya cukup mudah dilalui. Kalau misalkan teman-teman ingin membuat jalan akses ke lahan, tepat di pertigaan itu agak setara dengan jalan, teman-teman. Jadi nggak perlu langsung saja mobil itu bisa bleng masuk ke area sini. Ya ini, jadi datar dan banyak pohon-pohon. Ada pohon pepaya, terus ada juga pohon mangga di bagian belakang. Terus di area sini itu dimanfaatkan oleh pemilik, itu sekarang menjadi perkebunan seperti ini ya. Ada sawi, terus ada juga cabai. Nah, cuman cabainya sekarang sepertinya sudah dicabut-cabuti. Nah, tinggal kolon jono. Nah, ini adalah batas lahannya tuh. Ya, sampai trap sini. Ini sampai area sini ya untuk batas lahannya. Nah, dari sini itu memanjang ke belakang, teman-teman. Ya, 46 meter. Jadi ini cukup istimewa, teman-teman, unitnya. Dan ini jarang. Nah, terus di sisi bagian utara sana itu adalah Gunung Merapi. Ini kelihatan sedikit Gunung Merapi, cuman sebetulnya kalau pas selagi kabutnya ini hilang ya, atau pas pagi hari, biasanya Gunung Merapinya terlihat jelas. Cuman sekarang Gunung Merapinya tertutup kabut sehingga ya seperti inilah kondisinya, tidak terlalu kelihatan. Tapi untuk view Jogja itu sangat terlihat, cakep banget. Apalagi kalau malam itu kelap-kelip kota Jogja terlihat jelas dari lokasi ini. Nah, ini kita coba menuju ke lahan bagian belakang, teman-teman. Nanti memang PR-nya adalah ini ada gundukan-gundukan ini ya, teman-teman, bekas tanaman cabai. Jadi nanti tinggal diratakan saja kalau teman-teman ingin membangun ke area sini. Nah, untuk SHM-nya adalah pekarangan, teman-teman. Sekarang untuk sertifikat sedang dinotaris, masih tahap pecah ya, yang mana nanti pecah sertifikat ini bisa langsung menjadi atas nama teman-teman karena sudah setengah jalan ya, teman-teman. Dan separuhnya itu akan menjadi atas nama pemilik yang di sebelah lahan. Nah, ini kita cek untuk bagian belakang lahan. Jadi memang sekarang agak kurang terurus ya, teman-teman, untuk lahannya, karena memang tidak terlalu dimanfaatkan seperti waktu video saya tayang ya. Waktu itu pertama tayang itu masih ada beberapa tanaman cabai yang memang tumbuh subur, cuman sekarang sudah tidak terurus. Nah, ini adalah batasnya, teman-teman, batas belakang. Jadi batas belakang itu ada tanaman-tanaman apa nih? Singkong kayak gini ya. Subur, teman-teman. Alhamdulillah subur untuk area sini. Jadi teman-teman, misalkan tidak dimanfaatkan untuk hunian pun digunakan untuk tanaman-tanaman cabai seperti ini juga cocok. Nah, terus kelebihannya walaupun ini lokasinya itu berada di atas ya, dekat dengan Bukit Kelangon, tapi kanan depan itu sudah ramai penduduk ya. Itu di sebelah kanan itu sudah full penduduk semua. Terus bagian depan juga sudah banyak penduduk. Nah, nantinya akan lebih ramai lagi kalau di sebelah lahan sudah dibuat glamping nantinya. Ya, karena insya Allah nanti bagian depan ini akan ramai. Otomatis nilai dari tanah 600 meter persegi ini akan naik, teman-teman. Ya, karena memiliki nilai bisnis yang bagus. Yang mana memang jalan aksesnya mudah ya ke area sini. Terus juga memiliki dua muka. Ini kelebihan yang cukup menarik sekali. Dan harganya pun juga sangat kompetitif, teman-teman, yaitu 500.000 per meter atau 300 juta rupiah, dan itu masih nego, teman-teman. Jadi apabila teman-teman pengen nego, langsung saja ke admin kami ya, nomornya ada di deskripsi ya, ada Mas Dery sama Mas Agus yang nanti siap untuk melayani atau menjawab pertanyaan teman-teman semua yang terkait lahan ini, teman-teman. Dan
lahan ini itu kan dekat dengan Bukit Kelangon ya teman. Jadi memang pas hari libur ya atau pas weekend ya itu ramai sekali ya wisatawan berkunjung ke area sini. Jadi apabila di area sini nanti dibangun seperti coffee shop atau mungkin mau dibangun petik buah atau mungkin yang lainnya yang memang itu memang mendatangkan pengunjung, otomatis ini menjadi opsi kedua apabila ada pengunjung yang datang ke teras Merapi bisa mampir juga ke tempat ini gitu. Karena memang daerah sini itu sudah mulai ada villa teman, ya beberapa villa itu sudah mulai muncul, yaitu di bawah itu ada yang namanya Kalangon Villa. Itu belum lama teman-teman, baru beberapa bulan yang lalu dan alhamdulillah sudah ramai pengunjungnya. Kita sambil jalan-jalan teman-teman ya, sambil ngobrol, sambil jalan-jalan kita melihat batas samping. Nah, karena di bagian samping itu agak nanjak teman-teman, jadi memang jalan di atas jalan di bagian pertigaan sana itu bisa setara dengan jalan, tapi kalau yang paling belakang ya itu cukup tinggi teman-teman. Ya, ini dengan saya ini kurang lebih sekitar bagian belakang ya, ini kurang lebih sekitar 4 meter. Nah, terus kesini ya ini semakin semakin pendek ya. Nah, ini kemungkinan sekitar 3 meter area sini. Terus di situ 2 meter. Nah, yang di dekat pertigaan itu hanya beberapa senti saja jaraknya. Nah, teman-teman, untuk area sini itu juga ada villa baru yang namanya Bukit Kalangon ya. Itu villa yang memang disewakan dan ini sudah cukup ramai karena memang area sini tuh belum terlalu banyak ya ada yang namanya villa atau mungkin homestay kayak gitu. Jadi teman-teman cukup menarik gitu loh. Beberapa pengunjung di teras Merapi pun juga ingin mencari villa, itu pilihannya nggak terlalu banyak di area sini karena memang villa-villa itu kebanyakan ngumpulnya di daerah Kaliurang teman. Sedangkan di area Bukit Kelangon ini belum terlalu ramai. Nah, sedangkan pengunjung yang datang ke teras Merapi ini itu cukup banyak teman-teman, dan teras Merapi kan hanya menyediakan tenda saja, jadi tidak ada villa di teras Merapi. Nah, ini menjadi kesempatan teman-teman kalau misalkan ingin membangun villa di area sini. Nah, ini ya untuk batasnya. Nah, ini yang saya bilang nggak terlalu jauh dengan pertigaan ya, pertigaan di sebelah sini. Nah, ini dengan jalan kurang lebih hanya sekitar setengah meter saja. Nah, terus yang sini ini hampir sama dengan jalan, tuh teman-teman. Ya, itu jalan, ini lahan. Ya, bisa kelihatan antara jalan dengan lahan itu hampir setara ya. Ya, mungkin naik kurang lebih 30 cm saja. Nah, dari sini ke Jogja itu jaraknya kurang lebih sekitar 45 menit teman-teman perjalanan. Ya, karena memang ini adalah sisi utara Sleman, ya Jogja itu berada di tengah. Jadi memang butuh waktu perjalanan untuk menuju ke area sini. Nah, ini apabila teman-teman tertarik silakan saja langsung hubungi kami ya, ada Mas Agus dan Mas Deris, nomornya ada di deskripsi. Terima kasih sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.